Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat rohani dan nikmat jasmani. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang menonton video ini saya doakan semoga dimurahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta tetap dijaga iman Islamnya. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, reaction kali ini saya akan mereact sebuah video yang datangnya dari channel Khairul Jamain. Mungkin kalau di sini Jamin ya, Manjamin. Khairul Jamain, tulisan nggak tahu bacanya seperti apa kalau di Malaysia ya. Yang menceritakan tentang 3 faktor kenapa Thailand dan Indonesia lebih populer di mata pelancong. Nah, coba yuk, apa sih yang 3 itu? Yuk kita saksikan bersama. 1, 2, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku nak cerita tentang satu isu yang menarik, iaitu isu kenapa Thailand dan Indonesia lagi ramai pelancong datang daripada Malaysia. Ikut pengalaman aku lah, bila aku travel, bila diorang tanya aku dari mana, bila aku cakap aku dari Malaysia, lepas tu diorang tanya, where is Malaysia kan, which part of mana? Malaysia kan, dan sebagainya. So bila aku cakap sebelah Thailand ataupun sebelah Indonesia, baru diorang tahu. Kalau kau tanya mak-mak saleh ataupun orang-orang travel ni, negara mana yang terlintas dalam fikiran diorang bila kita cakap soal Southeast Asia, biasanya ada 3, sama ada Thailand, Indonesia ataupun Singapura lah. Tapi orang tak tahu Malaysia ni kat mana. Sebab apa orang tak tahu? Sebab apa pelancong ataupun traveller lebih prefer pergi Thailand? Sebenarnya gini, sebuah negara itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Yaitu tadi mungkin yang dia angkat itu isu yang itu, tapi kan isu itu dan pelancong-pelancong yang nggak tahu tentang Malaysia, taunya Thailand dan Indonesia. Itu kan mungkin pengetahuan seseorang yang ditanyain. Mungkin coba kalau tanyain 100, 5 dari 100 deh, 50-50 ya. Mungkin sebagian tahu Indonesia dan Thailand dan sebagian tahu Malaysia juga ya. Ini saya hanya menurut saya ya. Oke, kita lanjut. Thailand dan Indonesia berbanding Malaysia. Padahal kita punya khatulistiwa kita sama, kita punya alam sama, air terjun kita, pantai kita lebih kurang sama je semua kan. Tak ada beza sangat pun. Makanan, kalau compare makanan kita lagi power babe. Makanan rakyat Malaysia ni lagi pelbagai kan. Ya, aku rasa ada tiga perkara yang membuatkan Mak Saleh ni dia tak nak datang ke Malaysia untuk travel ataupun melancong. Yang pertama aku rasa promotion lah. Kalau kau tengok Indonesia dan Thailand, diorang ya, memang betul, kerajaan diorang, Department Tourism diorang ni, diorang gila-gila tu buat promotion lah. Orang kata promotion untuk melancong ke negara diorang. Sini ada yang lebih penting lagi menurut saya ya. Panggil influencer, suruh sebarkan, diorang panggil orang kata. Jadi gini, setahu saya dulu ya di angka 90-an kesini gitu ya, 90-an sampai nggak sampai tahun ini sih, kira-kira tahun 2010-an lah. Itu suatu negara, cara mengeksplor sebuah negara, dia melalui sepak bola. Itu dulu, itu setahu saya, nggak tahu, ada sih cara-cara lain gitu ya. Cuman setahu saya lebih ke sepak bola. Jadi negaranya lebih tereksplor, lebih orang jadi lebih kenal. Oh itu Indonesia, oh Indonesia gitu ya. Apalagi sampai masuk ke Piala Dunia, wah udah pasti dikenal dunia kan gitu ya. Itu dulu. Tapi sekarang sejak 2010 ke sini, kalau angka tahun, maaf ya ini menurut saya ya, nggak berdasarkan fakta ya, tapi menurut saya, seingat saya dan sepengetahuan saya, dari tahun 2010 ke sini, dengan adanya gadget, internet, jadi mengeksplor sebuah negara itu apa ya, lebih ke jalur teknologi.
Jadi dan mengeksplor sebuah negara itu sekarang kayak seolah-olah oke lah, ada program pemerintah yang memang pemerintah canangkan gitu ya untuk mengeksplor baik wisatanya, baik perekonomiannya gitu ya. Ini nih yang saya maksud dari sisi gadget nih ya, dari sisi teknologi. Banyak warga-warga Indonesia atau warga negara-negara tertentu yang mengeksplor negaranya melalui gadget. Itu tanpa direncanakan dan tanpa diatur oleh pemerintah. Mereka dengan sendirinya membuat video, mengeksplor daerah mereka masing-masing. Misalnya YouTuber dari Boyolali ya dia mengeksplor daerahnya, YouTuber dari Bali, dari Jakarta, dari Papua, dari Ambon, Maluku, Sulawesi, Parepare, Takalasi, semua YouTuber dari setiap daerah masing-masing itu mengupload melalui medsos. Ya tentunya YouTube ini ya. Jadi yang pada akhirnya Indonesia itu lebih terangkat atau mungkin suatu negara itu lebih terangkat dengan adanya video-video itu. Karena kan jangkauannya dunia YouTube ini ya. Walaupun ada kode area negaranya gitu ya. Kayak misalnya saya mencari salju, ya pasti lingkaran-lingkaran yang muncul Indonesia, nggak langsung salju mana Rusia atau salju Jerman di videonya seperti itu. Jadi itulah menurut saya lebih ke lebih ke gadget kalau tahun-tahun sekarang ini mengeksplor negara. Oke, kita lanjut. Seperti apa tuturan berikutnya? Artis, orang-orang yang traveller kan, suruh datang untuk explore, lepas tu promote kan. Tapi kalau kita tengok Malaysia punya tourism, kita agak kurang dalam mempromosikan pelancongan di Malaysia. Aku tak tahu kenapa. Yelah kau ada cuti-cuti Malaysia kan dan sebagainya, cuti Malaysia 2020, tapi orang kata macam mana hidup segan mati tak mau, ataupun kita macam tak bersungguh-sungguh kita nak mempromosikan negara kita. Sebab kita kena tahu antara ekonomi yang terkuat dekat Thailand dan Indonesia adalah pelancongan. So kalau kita dapat memperkuatkan industri pelancongan kita, aku rasa itu satu benda yang sangat best lah, ataupun yang sangat memberi kelebihan kepada. Memang betul, saya men-searching video-video Malaysia tempat terindah atau tempat terindah Malaysia atau air terjun di Malaysia atau apa. Memang nggak sebanyak Indonesia, memang betul. Jadi di sana itu seperti apa ya? Jadi kalau Indonesia itu gini, mungkin lebih, kenapa Indonesia lebih tereksplor, pelancong-pelancong dari luar negeri atau wisatawan dari luar negeri suka datang ke Indonesia dan langsung tahu tujuan-tujuannya, karena banyak warga-warga lokal Indonesia yang mengeksplor melalui medsos. Jadi seperti itu. Jadi kalau di Malaysia sendiri memang ada wisata terindah di Malaysia, banyak juga. Cuman lebih ke tempat-tempat yang sudah kesentuh dengan teknologi atau bangunan-bangunan masa kini sih. Kalau Indonesia enggak, mau melihat hutan di Kalimantan sekalipun yang benar-benar masih belum ada penghuni pun ada, bisa. Ya betul sih, memang kata si admin ini memang betul. Jadi itu menurut saya ya. Jadi memang itu kelebihan Indonesia. Warga lokalnya ada, otomatis jadi tour guide dengan sendirinya. Gitu. Oke, kita lanjut. Kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia sendiri kan. Memang betul ada orang yang kenal Malaysia, diorang kenal apa KLCC, Kota Kinabalu, diorang kenal apa Mahathir. Ya, macam itulah yang biasa aku jumpa. Tapi kita nak orang bukan sekadar kenal, tapi orang datang untuk explore, melawat negara kita yang cantik ni sebenarnya. Malaysia ni banyak je tempat-tempat menarik, banyak nature-nature yang menarik kan. Kita pergi, macam aku pergi, aku explore Malaysia, tapi untuk mempromosikan tu kita kurang. Macam aku sebagai backpackers, aku hanya menjadi duta kecil je lah kepada negara Malaysia, tapi yang memainkan peranan besar adalah duta besar, iaitu Jabatan Pelancongan Malaysia sendiri yang kena ambil peranan kalau ni sebenarnya. Di sini, Dinas sebab kita kena faham gitu ya. Bila pelancong datang dekat negara kita, bila pelancong pergi sesuatu kawasan, dia akan meningkatkan ekonomi tempatan. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita ambil contoh lah Langkawi kan, kita ambil contoh Melaka, banyak tempat-tempat yang hidup disebabkan pelancongan. Faktor kedua yang menyebabkan kenapa Malaysia kalah dalam industri pelancongan dengan Indonesia dan juga Thailand adalah facility. Kalau nak ceritakan, kalau kita nak pergi ke Indonesia,
ataupun kita nak pergi ke Thailand, kita masuk ceruk-ceruk mana, diorang ada facility, diorang tahu, diorang ada kereta api, diorang ada van yang bawa ke setiap tempat. Tapi kita tak ada. Kita kena pergi naik kereta sendiri kan. Dekat Malaysia ni kau kena pergi naik kereta sendiri kan. Macam kau nak masuk hutan janda baik dan sebagainya apa semua. Kita tak ada benda tu kan. Kita tak ada orang kata orang lokal ataupun orang kampung sendiri yang orang kata usahakan macam van nak masuk ke tempat-tempat ni dan sebagainya kan. Kalau di Malaysia tak sampai tahap tu lagi. Tapi Thailand dan Indonesia dia sampai tahap tu. Kalau korang pernah pergi Thailand, kalau korang pernah pergi Indonesia, kalau korang nak pergi satu-satu tempat yang menarik tu, dia jauh tu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi diorang ada akses kan. Diorang ada orang lokal yang bawa, diorang ada orang lokal yang jadi tour guide. Tapi kita Malaysia kurang. Ada, tapi yang dominan adalah agensi pelancongan yang besar lah. Ini pun tak bagus sangat sebab dia tak memberi manfaat kepada local community ataupun orang kampung tu sendiri sebenarnya. Yang ketiga, aku rasa bodoh sombong lah. Ini aku jujur lah, sebab aku travel, aku lihat sendiri dengan pengalaman aku. Orang kata department tourism kita bukan ni dia macam bodoh sombong. Dia tak nak belajar dengan negara-negara jiran kita. Ini aku bercakap soal realiti ya. Ni nanti ada yang komen sebab Thailand ada industri pelancongan, lepas tu orang datang. Tidak. Aku pergi Thailand, aku tak pernah terfikir pun nak pergi industri pelancongan dia. Tidak. Orang pergi sebab orang tahu betul ada tempat menarik, ada culture, ada kemudahan, ada akses yang senang dekat sana kan. Bukannya sebab kau nak pergi tengok pelacur dia pun kan. Tapi itu mentaliti yang orang yang tak pernah keluar kan. Dia akan bandingkan, oh Thailand boleh lah ada ni kan. Bagi aku macam bodoh gila lah benda tu kan. Ni kita bercakap soal realiti macam mana industri pelancongan Thailand dan juga Indonesia ni lebih berjaya daripada Malaysia. Padahal kita ni serumpun je. 3 tempat ni dekat-dekat je semua. Tapi macam mana diorang lebih berjaya daripada Nusantara. Kita. Sebab tu kita kena belajar dengan diorang. Kita tak boleh bodoh sombong kan. Kita belajar dengan diorang. Walaupun dia ambil masa 5 tahun, dia ambil masa 10 tahun. Tapi aku rasa benda tu bagus untuk kita lihat, kita belajar daripada kejayaan negara lain kan. Sampai bila kita nak harapkan pelancong ni datang hanya sekadar transit. Orang tahu Malaysia sebab dia transit je kan. Transit kat KLIA, transit dekat KLIA 2, itu je kan. Lepas tu dia transit mungkin 1 hari, lepas tu dia pergi tempat lain, dia pergi Filipina, dia pergi Indonesia kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak diorang explore. Tapi untuk pelancong-pelancong ataupun backpacker, traveler yang dah datang Malaysia, diorang akan akui Malaysia ni best dan menarik sebenarnya. Dari segi makanan, dari segi budaya. Tapi makanan nombor 1 lah, baik gila lah kat Malaysia kan. Dan juga nature kita terbaik sebenarnya. Tapi itulah tak diperkenalkan dengan bersungguh-sungguh. Itu yang aku rasa kecewa sebenarnya kan. Sebab peranan yang besar adalah tourism, adalah department tourism. Macam kita orang ni backpacker yang travel dekat luar negara ni, kita orang ni hanya duta kecil yang akan mempromosikan, datanglah Malaysia nanti kan, ada ni, ada benda ni. Tapi yang memperkuatkan dan memperkukuhkan industri pelancongan tu adalah department tourism tu sendiri sebenarnya. Aku sangat berharap satu hari nanti Malaysia menjadi salah satu negara Southeast Asia yang menerima paling banyak pelancong dan kunjungan, supaya sektor ekonomi tempatan dari segi pelancongan ni akan naik, dari melonjak. sektor pariwisata. Itu yang aku harapkan sekali. Dan dia memberi peluang pekerjaan kepada anak muda dan juga penduduk kampung. Walaupun perjalanan kita masih jauh, tapi aku rasa tak salah untuk kita mulakan dari sekarang. Kita start sekarang, jangan bodoh sombong, kita belajar. InsyaAllah one day pasti berjaya. Pasti benda ni akan membuahkan hasil sebenarnya. Amin. Okey, itu saja. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Berdiri sama tinggi, berdasarkan pengalaman duduk sama aku rendah, dan orang kata Malaysia, Indonesia. aku. Dan aku harap satu hari nanti Malaysia akan terkenal lah di mata dunia. Bukan dari segi benda-benda lain, tapi aku mengharapkan dari segi pelancongan. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu guys. Jadi memang betul, kayak si backpacker ini memang sedikit banyak membantu mengeksplor negaranya, tentang wisatanya negara itu sendiri gitu ya. Tetapi ada yang jauh lebih penting yang harus berbuat atau yang harus mengerjakan itu, yaitu Dinas Pariwisata. Nah, kalau di Indonesia Dinas Pendidikan dan Pariwisata gitu ya. Jadi itu yang lebih ini. Jadi
itu hanya duta kecil si backpacker atau si traveler ini gitu ya. Jadi itu yang ini. Makanya seperti tadi saya bilang, dunia zaman sekarang itu memang penting. Pentingnya di gadget. Maksud saya gadget di dunia zaman sekarang itu memang penting untuk mengeksplor sebuah negara, untuk mengeksplor sebuah budaya, tradisi, wisata, keindahan alam Indonesia. Itu sangat membantu pemerintahan Indonesia. Tapi tetap yang menjadi kewenangan, jangan mentang-mentang warganya mengeksplor dengan hebat dan dahsyatnya, mati-matian mengeksplor wisata setiap daerah mereka masing-masing agar daerah mereka hidup, perekonomiannya berjalan dengan adanya sektor wisata. Terus kalian yang duduk di bangku mewah yang empuk, nggak tahu saya salah apa enggak nih. Saya terkadang kalau di medsos saya agak takut banyak kejadian yang ini. Intinya poinnya seperti itulah. Hai kalian yang punya kewenangan, jangan hanya duduk karena dibantu dengan warga-warga kalian yang kalian itu perwakilan dari kami. Kalian itu perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mengeksplor budaya keragaman Indonesia, untuk mengeksplor segala keindahan yang ada di Indonesia demi lancarnya perputaran ekonomi Indonesia. Karena saya yakin kalian tahu sekarang itu lagi seperti apa perekonomian dunia. Dunia, bukan Indonesia doang. Dunia. Dan bukan tidak mungkin Indonesia bisa terpuruk perekonomiannya. Guys, saya nggak paham tentang itu guys. Saya benar atau tidak ya. Oke, dari kami segitu saja. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena memang saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya mereact secara spontan yang ada di pikiran saya saat ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian semua atau penonton semua yang ada di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.